Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa kafati ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwanil ahibba, rekan-rekan teman-teman sekalian, alhamdulillah puji syukur tak lupa kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah serta taufik dan inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan dalam melanjutkan aktivitas kita, terutama pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari perkuliahan kita pada pekan ini yang berkaitan dengan materi ilmu kalam, yang pada minggu lalu kita sudah sampai kepada pembahasan ta'rif dan macam-macam ta'rif, di mana macam-macam ta'rif terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ta'rif haddun tamun, kemudian haddun nakis, ada juga rasam tamun dan rasam nakis. Pada akhir pembahasan pada pekan lalu kami menekankan bahwa keempat macam ta'rif ini tidak akan kita mengetahui batas-batasannya sebelum kita mengenal dari model mantiki dan kulliyat al-khamsah. Apa itu kulliyat al-khamsah akan kita bahas pada pekan dan pertemuan kali ini insyaallah. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kami memulai pada pembahasan kita pada pekan kali ini, sengaja akan yang kami tampilkan di layar Anda sebuah pesan dari para ulama ilmu mantik, ilmu logika yang pada masanya mencapai kejayaannya yang ditandai dengan munculnya berbagai macam ilmu dan disiplin ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, baik itu ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu astrologi dan ilmu yang lainnya. Pesan daripada para ulama ilmu mantik mengatakan bahwasanya al-mantik ainuha al-basirah. Ini mungkin menjadi motivasi bagi kita dalam artian aspek yang mendukung mengapa kita perlu untuk mengkaji ilmu mantik, sehingga kita harus senantiasa termotivasi untuk memperdalam khazanah keilmuan yang berkaitan dengan ilmu mantik. Dan ilmu mantik tidak berlebihan jika kita katakan dia adalah warisan daripada para ulama-ulama kita sebelumnya, warisan daripada kejayaan Islam pada ulama-ulama kita. Apa yang ditekankan oleh para ulama mantik mengatakan al-mantik ainuha al-basirah wa dalilu al-hadi wa manaruha al-wadih wa lidha summiya bi'ilmi al-ulumi wa ilmi al-mizani wa ma'iyadil ulumi. Faqala al-Ghazali anna man la ma'rifata lahu bil mantiqi lam yustaqu bil ilmi. Jadi al-mantik bagi para ilmuwan adalah ibarat kepala atau ibarat sebuah manusia. Ainuha, matanya itu basirah, sangat jeli. Wa daliluhal hadi, ketika mata melihat, apa yang dilihat, dia yang lihat adalah jalan dan petunjuk. Maka bagi mantik, petunjuknya, jalannya, thariquha al-hadi, adalah jalan yang penuh dengan petunjuk, dalam artian terarah. Jalan yang ditapaki oleh ilmu mantik ini adalah jalan yang terarah, memiliki tujuan. Wa manaruha al-wadih, dan cahayanya juga terang benderang. Oleh karena itu ilmu mantik dinamakan juga sebagai ilmu ulum, ilmunya daripada ilmu-ilmu.
atau ilmu mizan atau ilmu perbandingan atau pertimbangan, wa mi'yarul ulum atau ilmu perbandingan. Makanya Al-Ghazali mengatakan malla ma'rifata bil mantik, orang yang tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu logika, maka la yuthaqu bil ilmi, tidak belum bisa dipercaya akan pengetahuannya, belum diyakini akan pengetahuannya oleh karena belum memahami ilmu logika atau ilmu nalar. Dan di sini letak bagaimana para ulama ilmu mantik memberi garis merah poin penting tentang ilmu mantik itu sendiri. Dalam pembahasan kali ini insya Allah kita akan sebagai pintu pembuka akan al-kulliyat al-khamsah, kami ingin memaparkan tentang al-ilmu itu sendiri. Meskipun pada mata kuliah filsafat ilmu kita sudah mempelajari bagaimana perspektif orang Yunani, perspektif Barat, bagaimana mereka memandang perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dalam khazanah Islam, tingkatan-tingkatan pengetahuan ini terbagi menjadi 3. Ada al-ilmu, ada al-ma'rifah, dan ada al-hikmah, dan semuanya adalah pengetahuan. Batasan pengetahuan tadi akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi al-ilmu adalah batasan pengetahuan yang paling bawah, batasan paling bawah yang diyakini seharusnya dimiliki oleh semua lapisan manusia. Jadi standar daripada akal pikiran manusia bisa mencapai pada tataran al-ilmu. Kemudian tataran di atasnya adalah al-ma'rifah, ya, ketika orang sudah bisa memadukan antara intelligent question dengan emotional question. Namun tingkatan paling tinggi perpaduan antara intelligent question, emotional question, dan spiritual question, ISQ, AIQ, kemudian EQ dan SQ. Itulah yang dikatakan dengan al-hikmah. Ya, ada tingkatan ilmu yang dia berada di tingkatan dataran paling bawah, kemudian ada al-ma'rifah, kemudian naik tingkatan di atas ilmu, kemudian di atas daripada ilmu dan ma'rifah ada namanya al-hikmah. Kemudian yang ketiga akan kita pelajari tentang model mantiki dari tarif. Baik, pada dasarnya kita bisa mencapai pada tataran ini, yaitu ilmu. Mungkin bagi bahasa Indonesia semuanya sama ya, yaitu pengetahuan atau ilmu. Ilmu pengetahuan ya sama, tahu. Dan kata alima ya'lamu yang berarti mengetahui. Arafa ya'rifu juga artinya mengetahui. Al-ilmu huwa idrakul majhuli ala jihatil yakini aw dhanni idrakan yutabiqul waqi' aw yukhalifuhu. Baik teman-teman, rekan-rekan sekalian, apa yang kami tampilkan pada pertemuan kali ini, kami berupaya untuk mengutip dari sumber aslinya ilmu mantik, yaitu berbahasa Arab. Jadi mungkin kami berikhtiar, mudah-mudahan teman-teman sekalian juga memiliki motivasi untuk mempelajari bahasa Arab, oleh karena sumber pengetahuan daripada Islam itu adalah bahasa Arab. Pintunya adalah mengetahui bahasa Arab. Jika Anda ingin benar-benar memperdalami bahasa Arab, maka Anda harus memiliki kunci untuk membuka pintu tadi. Nah, salah satu kunci untuk membuka pintu ilmu-ilmu pengetahuan Islam adalah mengetahui bahasa Arab. Dan pada pertemuan kali ini kami mencoba mengetengahkan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana ilmu mantik itu ditulis oleh para ilmuwan Arab, diterjemah. Ada beberapa buku ataupun karangan dari filosof Yunani diterjemahkan oleh para ulama Arab, ulama Islam ke dalam bahasa Arab, namun memiliki perpaduan dalam hal pembeda antara bagaimana pemikiran Yunani dan pemikiran orang-orang Islam. Jadi bagi mantik, ilmu adalah ilmu ini terbagi menjadi 4 macam. Jadi dibawa daripada tataran ilmu sebelum
orang mencapai tingkat kepada alima itu ada namanya adroka. Jadi adroka itu eh, mengetahui, namun mengetahui ketika gambaran itu ada di hadapan mata, ya, gambaran ada di hadapan kita, kemudian kita akal kita memiliki konsepsi akan gambaran yang nampak di mata kita atau yang tampak pada indera kita, itu namanya adraka, ya. Setelah kita melekatkan terhadap gambaran yang ada di mata kita, itulah yang dimaksud dengan alima. Jadi adanya gambaran bagi orang yang awalnya majhul, tidak mengetahui, kemudian gambaran akan sesuatu yang tidak diketahui ini menjadi yakin ataupun menjadi ragu-ragu atas gambaran tersebut, baik gambaran itu sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dimaksud dengan al-ilmu. Sehingga dari konsepsi ini, ilmu tadi ini terbagi menjadi 4. Ada yang dimaksud dengan ilmu yakin atau ilmu dhon, dan ilmu yakin terbagi ilmu yakin wa dhon al-waqi, mutabiqan lil waqi atau ghairu mutabiqin lil waqi. Bagaimana contohnya? Diberikan contoh, fa idza ra'aita syaikhan min bu'din mathalan wa adrakta annahu insanan wa taqatta dzalika wa kana fil waqi insanan kana idrakuka ilman yakiniyan mutabiqan lil waqi. Wa idza dhananta faqat annahu insan kana idrakuka ilman dhanniyan mutabiqan lil waqi. Wa idza lam yakun lil waqi ma ra'aitahu insanan bi an kana syajaratan mathalan kana idrakuka ilman yakiniyan aw dhanniyan ghairu mutabiqin lil waqi. Jadi ada 4 yang dimaksud dengan pengetahuan tadi ini. Satu contoh, apabila Anda melihat dari kejauhan, gitu ya, tergambar apa namanya, di hadapan Anda ada orang dan jauh, gambaran orang dari jauh, kemudian Anda secara yakin mengatakan itu adalah manusia, itu adalah orang, ya. Dengan konsepsi kita tentang orang tadi ini, bahwasanya dari jauh itu kepala, itu tangan, itu kaki, dan itu berjalan, dan saya yakin itu adalah apa namanya, adalah orang. Dan kemudian ternyata karena fil waqi insanan, pada kenyataan itu adalah manusia, maka pengetahuan Anda dikatakan sebagai pengetahuan yakinian mutabiqan lil waqi, ilmu yang diyakini kemudian sesuai dengan kenyataan. Ataupun ilmu Anda adalah zonni saja, Anda hanya mengira-ngira itu orang apa bukan ya, saya ragu-ragu itu orang apa bukan, gitu. Itu pun juga adalah ilmu, namanya ilmu zonni. Nah, apabila ternyata itu adalah sesuai dari apa yang Anda kira-kira, maka namanya ilmu zonni mutabiqan lil waqi, yang sesuai daripada kenyataan. Namun kadangkala apa yang kita yakini dan apa yang kita kira-kira ini kadang juga tidak sesuai dengan kenyataan. Kita kira itu manusia, ternyata bukan. Mungkin nampak dari jauh kepala, tangan, dan kaki, ternyata setelah kita dekati, oh, itu adalah pohon, ya, contohnya, gitu ya. Maka itu juga adalah ilmu, ya, itu juga adalah ilmu. Baik itu ilmu yakin, namanya ilmu al-yakin, tapi apa namanya, ghairu mutabiqin lil waqi, tidak sesuai dari yang kenyataan. Ternyata awal kita meyakini itu manusia, ternyata bukan. Itu namanya ilmu yakin ghairu mutabiqin lil waqi. Atau kita mengira-ngira itu adalah manusia, ternyata adalah pohon, itu juga dikatakan sebagai ilmu. Oleh karena itu di sini mungkin letak bagaimana ulama, ya, ketika melakukan konsepsi tentang ilmu. Dasarnya juga adalah bagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya
seorang hakim, idza hakama al-hakim fa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi seorang hakim atau kita saja, saya sebagai manusia, apabila kita sudah berusaha mencari kebenaran, ya, seorang mujtahid, ya, seorang yang berijtihad, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, fa idza akhta'a, apabila ia salah, maka falahu ajrun wahid, maka dia tetap memiliki pahala, yaitu hitungannya adalah satu. Wa idza asoba falahu ajrani. Itu kalau misalnya apa yang dia yakini itu benar, maka dia memiliki dua pahala. Ada permisalan ya, permisalan ini contoh apa namanya, cerita gitu ya. Mungkin kita juga pernah mengalami ketika di berjalan, namun kemudian cahaya yang kurang terang, kemudian kita lihat di jalanan warna coklat gitu. Gambaran konsepsi dengan warna coklat, keyakinan kita biasanya sesuatu itu adalah kotoran ya. Ini apa ini ya? Kotoran apa? Ini kotoran apa bukan? Nah, jadi ketika kita melihat gambaran coklat dan kita memiliki misdak, ya, artinya konsepsi kita tentang warna coklat itu adalah kotoran, ya, dan kemudian kita meyakini atau ragu-ragu itu kotoran apa bukan, itulah yang dinamakan dengan al-ilmu, ya. Setelah kita memperjelas yang coklat tadi, ya, baik kita mendekatkan mata kita atau menciumnya atau memegangnya, barulah mungkin kita bisa menghakimi, ya, apakah ilmu kita itu benar atau tidak, sesuai dengan kenyataan atau tidak. Sehingga kalau ternyata yang coklat tadi ketika kita pegang ternyata bau, berarti ilmu Anda baik itu yakin atau kira-kira muthabiqan lil waqi', sesuai daripada kenyataan. Namun ternyata yang coklat tadi ternyata cuma tanah liat atau lumpur, karena ketika kita cium tidak berbau, biasa saja, dan kita sudah apa namanya, sudah kita raba juga, mungkin kita pegang, kita sentuh, ternyata memang bukan kotoran gitu ya. Ilmu Anda yang awalnya yakin atau yang awalnya ragu-ragu, itu tetap ilmu meskipun itu ternyata salah, ya, tidak sesuai daripada kenyataan. Tapi Anda sudah mendapatkan ajrun wahid, ya, Anda sudah mendapatkan ganjaran satu, bahwasanya ilmu yang pertama ini sudah di yang pertama ya, kita punya konsepsi tentang itu dan kita meyakini itu ternyata tidak sesuai daripada kenyataan, kita mendapatkan ganjaran akan keyakinan kita yang di awal. Makanya perlu namanya bagi ini adalah perspektif bagi kaum apa namanya rasionalisme, ya, berbeda sama orang empirisme. Jadi orang rasionalisme adalah konsepsi awal. Kalau orang empiris, konsepsi awal tidak bisa diterima, ya, konsepsi awal tidak bisa diterima, dia memang harus berdasarkan pengalaman dan harus dialami sendiri untuk mengetahui itu adalah sebuah ilmu atau itu adalah sebuah pengetahuan atau kebenaran. Baik, selanjutnya ilmu tadi ini, pengetahuan tadi ini yang berupa konsepsi, yang awalnya berupa konsepsi, ini terdiri menjadi dua, yaitu tasawur dan tasdik, ya. Tasawur dan tasdik terbagi menjadi dua lagi, sehingga al-ilmu menjadi empat. Jadi ilmu tasawur badihi dan ilmu tasawur an-nadhari. Tasdik pun juga ada badihun dan ada juga nadhariyun. Jadi konsepsi tentang tasawur itu idraku haqaiqil mufradat min ghairi ta'arudin itsbati syai'in laha aw nafyihi anha. Kaidrakika ma'nal baiti aw at-ta'iri aw syajarati. Jadi yang dimaksud dengan tasawur, ya, perbedaan antara tasawur dengan tasdik. Tasawur adalah konsepsi tentang hakikat sesuatu yang tunggal, min ghairi ta'arudin, yang tidak dipertentangkan, untuk menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu atau mentidakkan sesuatu. Contoh, konsepsi kita tentang rumah, ya, atau tentang manusia, ya, manusia itu adalah hewan yang berakal.
ya, sehingga kalau misalnya tidak berakal dia bukan manusia. Nah, isbatuhu, penetapannya manusia adalah berakal, dan nafiuhu, kalau tidak berakal maka dia bukan manusia. Konsepsi tentang rumah itu adalah sesuatu yang di tempat tinggali. Jadi gambaran kita tentang rumah mungkin bisa jadi tidak mesti punya atap, tidak mesti punya pintu, tidak mesti harus berbentuk seperti yang gambaran kita kan menggambar rumah seperti biasa. Tapi kalau misalnya sudah bisa kita tempat tinggali, hadzal bait, ya. Atau konsepsi tentang masjid yang Rasulullah mengatakan kullu ardin masjidun. Setiap yang kita tempati sujud di semua hamparan bumi itu namanya adalah masjid, gitu. Jadi gambaran masjid yang harus ada kubah, harus ada menara, harus ada pintu, harus ada pilar-pilar, harus pakai teh dan lain sebagainya, bukan bukan harus ditetapkan konsepsinya, mana yang dimaksud dengan masjid. Apakah itu yang dimaksud dengan masjid atau yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu ardin masjidun. Jadi masjid yang dimaksudkan apakah bangunannya atau tempat sujudnya, ya. Atau konsepsi dengan at-thair, tentang burung, atau syajarah, tentang pohon. Tentang burung ini pun kita kadang ada banyak persepsi, ya. Ada persepsi positif dan ada persepsi negatif. Ketika bilang bawa ki burung, nah, burung apa, nah, gitu ya. Ada persepsi negatif dan ada persepsi positif mungkin. Namun konsepsi ini dalam tasawur itu perlu kita harus membuat batasan agar ketika kita mengungkapkan satu kata, ya, satu kata, definisi yang dimiliki, ya, konsepsi akan definisi kata tersebut di semua benak manusia itu sama. Jadi seharusnya tidak ada konsepsi misalnya tadi itu ya tentang masjid, tentang atau burung tadi ya, yang kata yang mungkin agak menggelitik gitu, ya. Jadi ketika kita sudah satu konsep, satu pikiran, ada burung tak, gitu ya, ada burung tak, gitu. Kita harus satu konsep yang dimaksud dengan burung itu, ya, yang bersayap dan bisa terbang, bukan burung yang lain. Bukan burung yang lain, gitu. Baik, itu namanya tasawur, ya. Kemudian yang kedua adalah tasdik. Nah, yang dimaksud dengan tasdik ini idrakun nisbah sama bainal mufradain. Jadi pengetahuan tentang perbandingan antara dua kata atau dua mufradat, ya. Au hukmun ala hakikati bi itsbati syai'in laha au nafilah, atau menghakimi atau menghukumi hakikat sesuatu, menetapkannya ataupun menafikannya. Seperti bi idrokina bi anna Muhammadan Rasulullah. Ada dua mufradat di sini, ya, antara Muhammad dengan Rasul, ya. Apakah benar Muhammad adalah Rasul atau bukan? Ya, itu namanya tasdik. Ada dua mufradat antara hakikat Muhammad, ya, dengan hakikat Rasulullah. Atau biladu Indonesia biladun ghaniyah, negara Indonesia dengan negara yang kaya raya. Kita ingin memperbandingkan apakah betul Indonesia itu negara yang kaya raya atau bukan negara yang kaya raya. Berbeda dengan tasawur tadi, ya. Jadi tasawur itu membuat konsepsi dengan hakikat satu kata, rumah contoh, manusia, burung, pohon dan lain sebagainya, hanya itu. Tapi ini membandingkan, ya, apakah burung terbang, apakah rumah itu bisa pindah, atau apakah rumah itu adalah tempat yang nyaman, apakah negara Indonesia adalah negara yang kaya raya, atau apakah as-sama laisa tahtana, ya, bahwasanya namanya langit itu tidak di bawah kita, tapi ada di atas kita. Nah, ini nafyu wujudi as-sama tahtana, menafikan keberadaan langit itu ada di bawah kita. Atau bi anna Misra laysat fi Asia,
menafikan keberadaan Mesir itu di Asia. Mesir bukan di Asia. Ya. Ada yang tahu di mana Mesir? Yang jelasnya bukan di Asia. Gitu. Di mana? Di benua Afrika. Ya. Jadi yang pertama adalah isbat, ada Muhammad itu ada Rasul, atau negara Indonesia adalah negara yang kaya raya. Kemudian yang kedua, menafikan namanya langit tidak ada di bawah dong, atau namanya Mesir ya tidak di Asia, yang jelasnya tidak di Asia. Nah, ini namanya tasdik. Yang pertama namanya tasawur, kemudian yang kedua adalah namanya tasdik. Dan pengetahuan kita tentang tasawur dan tasdik ini ada yang badi, ya badi itu secara konsepsi awal, kemudian yang kedua adalah nadhari secara empiris, secara empiris. Jadi kita sudah benar-benar mengalami dan sudah benar-benar melihat konsepsi akan tersebut, ya, tasawur nadhari atau tasdik an nadhari, yang dimana kita menggambarkan rumah karena kita sudah mengalami apa sih hakikat daripada rumah, gitu. Atau tentang kenapa kita mengatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang kaya raya, ya kita sudah mendiami, kita benar-benar orang yang berdiam di negara Indonesia dan kita merasakan kekayaan alam yang ada di Indonesia, sehingga kita membuat sebuah konsepsi yang mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya. Kita membuat definisi gitu ya, dan kita meyakini itu bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang kaya raya. Namanya tadi ilmu al-yakin. Nah, ilmu yakin apakah mutobik bil waqi atau ghair mutobik bil waqi. Mutobik artinya sesuai dengan kenyataan, ghair mutobik artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ilmu yakin kita sesuai atau tidak dengan kenyataan, tetap namanya adalah ilmu. Gambaran kita tentang itu juga namanya adalah ilmu. Nah, ini dia badi malah ila fikri mandangin, sesuatu yang tidak membutuhkan kepada pemikiran dan melihat, ya, nazar, pikir wa nazar, kata sumber rujuk. Nah, ini. Jadi ilmu yang badi itu seperti pengetahuan kita tentang rasa lapar, gitu, rasa haus, wal buruda, rasa dingin, wal haror, rasa panas. Kemudian kata sedikit bi anna syai'al wahid la yumkinu ayyakuna fi makanaini au bi anna al wahida nisfal isnain. Atau seperti keyakinan kita bahwasanya namanya satu tidak mungkin bisa menempati dua tempat, ya. Benda yang satu, formnya hanya satu, sesuatu yang tunggal itu tidak mungkin menempati dua tempat, ya. Ada atau berada bertempat di dua tempat. Atau bi annal wahid isfal isnain. Ya, kita juga tidak mungkin meyakini bahwasanya kita juga harus meyakini bahwasanya namanya satu itu adalah setengah daripada dua. Nah, ilmu seperti ini, ilmu tes seperti ini namanya badi. Kita tidak perlu, semua orang akan meyakini itu. Konsepsi kita tentang rasa lapar tidak perlu diteliti, ya, tidak perlu kita teliti. Kita sudah tahu, oh itu rasa lapar, itu haus, itu dingin, itu panas. Yang satu itu tidak mungkin di dua tempat. Pasti kalau misalnya sudah ada kebenaran satu, tidak mungkin berada di kebenaran di tempat lain, gitu. Kemudian yang namanya satu adalah setengah daripada dua. Adapun nadhari adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang perlu yatawaqafu ala bahthi matammul, memerlukan pembahasan dan pendalaman, ya. Seperti tasawur hakikatul kahruba, ketika kita ingin menggambarkan hakikat daripada listrik, ya, listrik. Apa itu listrik? Maka perlu namanya bahsun wa ta'ammul. Kita perlu mengkajinya dan membahasnya secara nadhari, secara fikir, melihat secara empiris. Waruh wal midya, waruh dan midya adalah radio. Atau waqat tasdiki bi anal alima hadithun wa bi anal amwata satu ba'atu min kubur. Jadi bi anal alama,
katasdiki bi anal alama haditsun, atau ilmu tasdik nadori bahwasanya alam itu adalah sesuatu yang baru. Atau binal amwat, bahwasanya orang-orang yang meninggal, orang mati itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Nah, tasdik, ilmu tasdik ini dimaksud adalah ilmu tasdikan nadhari. Pengetahuan tentang tasdikot ini adalah pengetahuan yang membutuhkan pembahasan dan pendalaman, pengkajian yang lebih dalam lagi. Itulah yang dimaksud dengan nadhari, badi dan nadhari. Baik, sehingga pengetahuan al-ilmu yang satu tadi terbagi menjadi dua, yaitu apa namanya, al-ilmu at-tasawur, kemudian al-ilmu at-tasdik. Dan ilmu tasawur dan tasdik ini terbagi lagi, dan sehingga menjadi ada 4: tasawur badihi dan tasawur nadhari, ada juga tasawur tasdik badihi dan tasdik nadhari. Contoh daripada tasawur badi itu seperti tasawur rujuk, rasa lapar, rasa haus, rasa dingin, dan rasa panas. Sedangkan tasdik badi contohnya adalah keyakinan kita bahwasanya yang namanya satu tidak mungkin berada di dua tempat, atau satu itu adalah setengah daripada dua. Sedangkan tasdik nazari contohnya seperti listrik, ruh, radio, ya. Pengetahuan tentang itu harus membutuhkan pembahasan dan pengkajian. Atau tasdik tentang alam ini ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang diciptakan, dan ataupun contohnya namanya orang mati itu akan dibangkitkan dari kubur. Baik, selanjutnya pembahasan tentang tasawur dan tasdik ini menjadi pokok pembahasan dalam ilmu mantik. Nah, dalam tasawurat itu pembahasan di bawah dalam tasawurat adalah al-kulli, lafzul kulli, mafhum kulli, yang kita mungkin sudah bahas juga di pekan-pekan sebelumnya tentang al-mafhum al-kulli. Ada mafhum terbagi menjadi dua, mafhum juz'i dan mafhum kulli. Mafhum juz'i itu misdaknya hanya satu, sehingga dia tidak dibahas oleh dalam ilmu mantik secara detail, secara terperinci, bukan menjadi fokus pembahasan dari ilmu mantik. Jadi pembahasan ilmu mantik adalah mafhum kulli yang memiliki misdak lebih daripada satu. Dan kulli ini, al-kulli ini adalah makosid dalam tasawurat, ya, makosid dalam tasawurat. Dan kulli, mafhum kulli ada macamnya, menjadi 5 macam, sehingga al-kulli tadi ini dikenal dalam ilmu mantik dengan nama al-kulliyat al-khamsah, atau apa namanya, kategori ya, apa, esaguk, ya, esaguk al-kulliyatul khamsah. Jadi untuk bisa sampai ke model tarif berupa had dan rosam, ini tadi proses kayak model mantiki, kita harus mengenal apa itu kulliyatul al-khams agar bisa memberi batasan-batasan antara pengertian dari tarif had dan tarif rosam yang kita bahas pada pekan sebelumnya. Kemudian had terbagi menjadi dua, ada had tam dan nakis, ada rosam juga, ada rosam tamun dan rosam nakis. Dan untuk mengetahui itu kita mesti memperhatikan aturan-aturan praktis yang mengenai kuliah al-khamsah yang akan kita bahas. Jadi aqsamul kulli atau mafhum atau lafzul kulli itu terbagi menjadi dua. Jadi nanti akan dari pembagian kedua ini akan terbagi sehingga menjadi ada 5 nanti. Jadi al-kulli ada namanya kulli al-dzati, kemudian yang kedua adalah kulli al-aradi. Al-dzat, kulli al-dzat. Jadi kita mengatakan zat itu ya zat materialnya, ya. Ya, ketika mengatakan zatnya, itu adalah namanya materialnya. Mungkin pembahasan tentang tauhid ahli sunnah wal jamaah yang mungkin berorientasi kepada ahli sunnah wal jamaah, kita mengenal bahwasanya Allah memiliki zat, ya, zat Allah. Sehingga bagi para ilmu kalam mengatakan bahwasanya Allah itu tunggal dan memiliki zat, ada zatnya. Namun ketunggalannya itu yang pertama harus diyakini wal awal wal akhir, ya. Dia yang pertama dan dia yang paling terakhir, atau
memiliki sifat zat yang al-khalid, ya, lesal fana. Zatnya Allah itu adalah kekekalan, ya, bukan fana. Sehingga diberi juga sifat al-khalafatu lil hawadis. Zat Allah tidak menyerupai dengan apapun yang kita bayangkan, ya. Jadi persepsi kita tentang zat atau materi jangan dipersepsikan terhadap benda apapun yang kita lihat di muka bumi ini. Kenapa? Zatul ilahi mukhalafatul hawadis. Karena apa yang kita temukan, apa yang kita lihat dan kita rasakan secara indrawi itu semuanya adalah al-hawadis, adalah makhluk, ya. Bahkan udara pun itu juga adalah makhluk, ya. Gas, kemudian air, api, tanah, langit dan lain sebagainya, matahari. Bahkan mungkin kita mengatakan zat Allah itu adalah cahaya-cahaya yang kita nampak sekarang ini pun itu adalah hawadis juga. Cahaya yang kita nampak itu adalah cahaya matahari. Matahari adalah eh, makhluk atau al-hawadis, ya, ada al-hawadis. Sehingga keyakinan bagi para ulama akidah ahli sunnah wal jamaah, meskipun seperti itu, Allah pun memiliki zat, ya, ya, Allah pun memiliki zat. Namun zatnya Allah al-awwal wal akhir wal khalid wa mukhalafatul hawadis. Baik, jadi ada namanya al-kulli al-dhati, kemudian al-kulli al-aradi. Jadi apa yang maksud dengan kulli al-dhati? Ma laysa bi kharijin anil mahiyah, yang kana juz'an minha aw musawiyan laha. Jadi yang dimaksud dengan kulli al-dhati adalah sesuatu yang tidak bisa lepas daripadanya, ya. Dia adalah bagian yang tak terpisahkan atau padanan daripada hal tersebut, ya. Kal hayawan, ya, seperti hewan atau an-natik atau berakal bagi manusia. Manusia itu tidak bisa lepas daripada an-natik karena huwa juz'un minhu, ya. Berpikir rasional itu senantiasa dilekatkan kepada manusia. Oleh karena an-natik menjadi pembeda antara ciptaan yang lainnya. Nah, padanan daripada manusia itu adalah hewan. Musawiyan lil insan hadza al hayawan. Kenapa dinamakan al hayawan? Karena al insan mau tidak mau, sadar atau tidak disadari, memiliki kemiripan juga kepada manusia, kepada hewan. Bahkan kata yang dikonfirmasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an mengatakan bahkan manusia bisa menempati derajat lebih rendah daripada hewan, ya. Apa indikator bahwasanya manusia itu adalah masuk dalam kategori hewan? Karena manusia memiliki sifat-sifat hayawani, ya, al-bahimi. Apa sifat itu? Ya, pertama, lapar, makan. Manusia makan, hewan juga makan, minum, ya, haus, tidur, memiliki tempat tinggal, bahkan menikah, kawin, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada manusia yang hanya berpikiran yang di lingkaran-lingkaran ini, standar-standarnya hewan ini, maka dia masih dalam kategori bahimi, gitu ya. Potensi dia itu hanya baru potensi bahimi, potensi hayawani, yang dia baru itu yang dia sampai, ya. Baru cuma sekedar bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa menangis, bisa marah, bisa benci, gitu ya. Itu baru tataran potensi hayawani. Cuma maunya kawin, gitu, beranak, punya anak. Nah, kalau cuma pemikiran cuma punya anak, hewan pun bisa, kira-kira seperti itu, ya. Tingkatan untuk naik di atas hewan, ya, harus berpikir, harus mempergunakan rasionalitas, nalar, akal, ya. Diantaranya adalah mencari menuntut ilmu atau mencari ilmu, belajar, membaca, ya. Namanya hewan ada yang membaca tapi cuma membaca saja, ya. Tapi kalau manusia membaca dan memahami secara nalar, ya. Itu yang dimaksud dengan al-kulliyah dzati, sesuatu yang bukan
tidak bisa keluar dari hakikat dari dirinya, baik itu dia adalah bagian daripada hal tersebut atau dia adalah padanannya. Seperti tadi ini, rasionalitas dengan manusia itu tidak bisa terpisahkan. Hewan dengan manusia itu adalah padanan, meskipun semua manusia itu punya potensi hewan, tapi tidak semua hewan itu adalah manusia, gitu maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah kulli al-aradi, maka kharijan 'anil wahyi wa dzalika qadhahikin aw abyadin binisbati ila mahiyatil insan. Nah, kulli al-aradi ini sesuatu yang melekat. Kalau al-dzati adalah yang material pembentuknya, nah kulli aradi itu adalah formnya, ya sesuatu yang melekat di luar kita. Namun sesuatu yang melekat di luar kita ini bisa kita tempelkan pada diri kita. Apa contohnya? Seperti dhahik, tertawa. Tertawa itu kan bukan material, ya. Tertawa itu sesuatu yang di luar, tapi kita bisa sematkan kepada manusia, gitu. Jadi namanya ketawa itu hanya untuk manusia, misalnya gitu ya, hanya untuk manusia. Jadi kalau manusia itu bisa tertawa, selain daripada manusia itu tidak bisa tertawa. Hewan bisa tertawa apa tidak? Menurut teman-teman, hewan bisa tertawa atau tidak? Silakan dijawab. Kalau misalnya dijawab di kolom jawaban ya, menurut kalian hewan atau olo-olo ya di dalam bahasa kita ya, itu bisa tertawa atau tidak? Karena konsepsi ilmu mantik mengatakan manusia itu kuli arodi secara khususnya tamamnya itu adalah dohik. Hanya manusia lah yang bisa tertawa, sedangkan selain daripada manusia itu tidak bisa tertawa, tidak memiliki rasa humor maksudnya ya, tidak memiliki rasa humor. Nggak ada ceritanya, mungkin ya kucing nonton stand up komedi kemudian ketawa, atau ada kucing lihat temannya jatuh dari kursi gitu kemudian dia tertawa, atau kucing tercoret-coret mukanya kemudian tertawa. Jadi sense humor itu hanya dimiliki oleh manusia ya. Sense humor tas kita tertawa gembira gitu, atau melihat hal-hal lucu kemudian kita tertawa, itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh binatang. Dan dohik ini itu adalah lafdun al-aradi, sesuatu di luar daripada mahiyah kita, mahiyah manusia, tapi melekat pada diri manusia. Atau abyad, abyad itu putih ya, abyad putih. Tapi tidak semua manusia itu putih, tapi ya cenderung ke putih. Manusia dengan warna kulit putih, ada yang putih, ada juga yang tidak putih. Maka putih ini bisa didekatkan kepada manusia. Ya, manusia itu putih atau manusia itu bersih gitu. Nah, yang dimaksud dengan kuliah al-aradi. Nah, kuliah dzati dan kuliah al-aradi ini memiliki pembagian setelahnya. Kuliah al-dzati memiliki bagian di bawahnya. Yang pertama namanya an-nau, kemudian yang kedua adalah jinsun, kemudian yang ketiga adalah al-faslun. Yang dimaksud dengan an-nau itu adalah al-kulli as-sadiq ala afradin muttafaqah bil haqiqah. Jadi namanya nau adalah lafzul kulli yang keluar, yang maksudnya yang bersumber dari individu-individu yang ketersesuaian dalam hakikatnya. Nanti akan kita memperjelas dalam sebuah contoh ya. Mungkin ini dalam taraf definisi dulu ya. Nanti contohnya apa sih itu an-nau, perbedaannya an-nau dengan al-jinsu. Tapi dalam bahasa kita katakan an-nau itu adalah macam ya, macam. Kemudian yang kedua al-jinsu al-kulli as-sadiq al-afradi haqaiqi mukhtalifah. Lafaz yang kulli yang bersumber dari banyak macam individu yang hakikatnya itu berbeda-beda. Kalau yang an-nau itu kesesuaian muttafaqah, al-jinsu itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Berbeda-beda ya, berbeda-beda jangan macam-macam, karena kalau misalnya kita macam-macam itu an-nau. Ya, al-jinsu atau jenis ya, jenis. Namanya jenis itu nanti akan kita bahas dalam contoh biar lebih jelas perbedaan antara
kalau dalam bahasa kita macam dengan jenis. An-nau itu adalah macam-macam, kemudian jenis itu jenis-jenis. Apa bedanya macam sama jenis? Nanti akan kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah al-faslu. Sifatun au majmu'u sifatin dzatiyah tatamayyazu biha afradul haqiqatin an afradi ghairiha min al-haqiqati mushtarakah ma'aha fil jinsi. Sebuah sifat atau kumpulan daripada sifat-sifat zat yang membeda antara individu-individu yang hakikat individu ya, afradu hakiki ya, individu hakikat daripada individu-individu an afradi ghairiha dari hakikat konsepsi atau misdak daripada yang selainnya, hakikat mustarika yang mungkin di satu tempat yang sama jinsi. Dia berada satu kesatuan dalam jinsun ya, jenis. Jadi dia berada di tataran jenis yang sama, jenis yang sama, namun antara satu dengan yang lainnya ada pembeda ya, meskipun dia jenisnya sama tapi antara jenis ini, jenis A dan jenis B memiliki pembeda, entah satu sifat atau bermacam-macam sifat yang memberikan pembeda antara jenis A dan jenis B. Nah, inilah yang dimaksud dengan fasal ya. Jadi ini bahasa Indonesia ya, ternyata ada bahasa Indonesianya. Oke. Jadi nau atau spesies ya, konsep universal yang menjelaskan keseluruhan zat substansi yang hakikat sesuatu. Contoh seperti kita berkata bahwasanya benda ini adalah emas atau hewan itu adalah kuda ya. Maka yang mana anda di sini emas itu adalah spesiesnya ya. Emas adalah spesies atau kuda itu adalah spesies ya. Kemudian jenis mafhum kuliah menjelaskan sebagian hakikat sesuatu yang lebih umum dari sesuatu tersebut, seperti konsep kuli hewan bagi manusia dan kuda, manusia adalah hewan yang berpikir, kuda adalah hewan yang berpikir. Jadi tingkatannya adalah manusia itu adalah nau, kuda itu adalah nau, sedangkan hewan itu adalah al-jinsu, jenis. Karena di atas di tingkatan atas ya, hewan ini berada tataran di bawahnya, ada pembagiannya, ada hewan yang rasional dan hewan yang tidak rasional ya. Dan di macam-macam daripada hewan diantaranya ada manusia ya. Jadi hewan itu adalah jenis, kemudian macam-macamnya ada manusia, ada kuda dan lain sebagainya. Nah, fasal atau diferensial atau berbeda ini memisahkan atau membedakan antara satu nau spesies dengan nau yang lain ya, antara manusia dengan kuda yang lain gitu tadi ya. Jadi manusia itu ada nau spesies, kemudian hewan adalah fasal. Manusia dan kuda berada satu organisasi jenis yaitu hewan. Nah, untuk membedakan antara manusia dengan kuda atau dengan hewan, kehewanan manusia dengan hewan yang lain, ini memerlukan namanya fasal atau diferensi ya. Maka harus memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Manusia adalah natif atau berpikir rasional dengan sehingga dia membedakan antara jenis macamnya daripada hewan tadi. Hewan banyak macamnya ya, dan hewan ini adalah jenis. Dan untuk membedakan antara jenis daripada manusia, kita sebutkan fasal, yaitu adalah natik. Nah, natik ini adalah fasalnya. Jadi kita ulangi, jadi spesies tadi adalah konsepsi tentang hakikat sesuatu, substansi sesuatu yang tunggal ya. Kemudian sedangkan jenis adalah sebagian hakikat sesuatu dan bermacam-macam hakikat yang lainnya. Jadi hewan itu di bawahnya banyak macamnya. Kemudian fasal adalah pembeda antara satu spesies dengan spesies yang lainnya yang berada di bawah jenis yang sama. Kemudian selanjutnya aqsam kuliah al-aradi ini terbagi menjadi dua, sehingga mafhum kuliah tadi lengkap sudah menjadi 5 ya. Jadi mafhum kuliah tadi ya, terbagi dulu secara substansi itu 2,
hierarki yang paling paling utama terbagi menjadi dua, ya kulli azati dan kulli arodi. Kemudian kulli azati terbagi menjadi tiga dan kulli arodi terbagi menjadi dua, sehingga total keseluruhan al kulli yang kita kenal ada lima. Jadi yang pertama tadi ada namanya an-nau, kemudian al-jinsu, kemudian al-fasal. Yang keempat namanya al-khos, kemudian kelima namanya al-am. Namun al-khos ini adalah sesuatu yang arodi, ya arodi itu sesuatu yang dilekatkan kepada substansi sesuatu. Mahuwa khosun bil mahiyah, ya mahuwa khosun bil mahiyah la yatasifu bi illa afradullah. Yang dimana yang melekat ini adalah khos, ya tadi namanya dohik itu adalah lafzun ardun khosun, ya ardun khosatun lil insan, sesuatu yang melekat pada manusia dan itu adalah khusus bagi manusia dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sedangkan yang kedua adalah alam. Sedangkan yang maksud dengan alam ini huwa mustaqim bainal mahya wa ghairi minal mahaya. Konsepsinya adalah memiliki yang melekat itu juga dimiliki adalah oleh substansi yang lain. Seperti contoh tadi adalah putih, ya. Putih itu bukan hanya manusia yang putih. Kita lihat putih, ya. Putih itu bukan hanya manusia, tapi putih ini bisa juga kertas, bisa juga awan, ya. Atau cantik, gitu ya. Cantik itu tidak hanya mendekat kepada manusia. Cantik bisa jadi ke, cantik buku, cantik kursi, cantik dan sebagainya, cantik yang begini. Dan tidak hanya melekat pada manusia, sehingga nah, Aradun am itu mustarik baina mahaya wa ghairi mahaya. Ada yang lain daripada dia secara universal dimiliki oleh orang lain. Berbeda dengan aradun khos yang hanya dimiliki oleh satu substansi. Ini jadi arad khas, sifat yang khusus, mafhum yang kulli, yang di luar dari hakikat sesuatu, namun adalah sifat yang khusus bagi individu-individunya, seperti sifat tawa bagi manusia. Sedang arad am, sifat yang umum, mafhum yang kulli, yang di luar dari hakikat sesuatu dan bukan khusus bagi individu-individunya, seperti sifat berjalan. Berjalan bagi manusia. Jadi cocok kita sematkan berjalan bagi manusia, namun sifat berjalan ini bukan manusia saja loh, gitu ya. Hewan pun juga berjalan. Tumbuhan berjalan apa tidak? Berjalan. Bahkan air itu dikatakan juga yajri, berjalan, mengalir. Pohon-pohon juga dikatakan oleh Allah juga berjalan. Gunung-gunung yang mungkin kita lihat itu kayaknya menetap saja di satu tempat, bagi Allah mengkonfirmasi dia berjalan. Ya, kenapa berjalan? Ya, saat ini kita rasakan mungkin kita duduk atau kita berdiam di tempat, pada hakikatnya kita sedang berjalan. Apa yang berjalan? Apa yang kita pijaki itu berjalan. Bumi kita ini berjalan, ya. Indikatornya berjalan bumi ini adalah pergantian waktu. Kita bisa meyakini bahwasanya bumi ini berjalan karena memiliki pergerakan, ya. Pergerakan inilah yang maksud dengan waktu. Pergerakan antara gerak namanya detik, menit, jam, kemudian berubah menjadi hari. Siang dan malam, pergantian siang dan malam itu adalah bukti bahwasanya meskipun kita pada tataran mata kita lihat kita tidak berpindah tempat, tapi secara hakikat kita sedang berpindah, ya. Kita sedang berpindah, bukan substansi, bukan kitanya ini, tapi apa yang kita pijaki itulah yang berpindah dan berjalan. Maka dengan demikian maka kulli pada pembahasan ini terbagi menjadi 5 bagian, dan maka sebagai kulliyatul khamsah. Jadi jumlahnya ada 5, sekali lagi jumlahnya al kulli terbagi menjadi 5, namun secara hierarki utama pokok kulli terbagi menjadi 2, kulli dzati dan kulli aradi. Nah, yang dalam kategori kulli dzati itu ada 3 dari kulliyatul khamsah, itu nauk, jinsun dan fasl. Kemudian kulli aradi terbagi menjadi 2, ada arad khas dan aradun am. Ini dia bagiannya, ya. Kulli, dzati, aradi, kemudian fasal, jinsun, naun, kemudian aradun naun,
fasal, jinsun, kemudian naun, kemudian aradun, aradun am dan aradun khos. Nah, datun fasal ini terbagi lagi, nanti ya akan kita lihat bagaimana perbagian itu. Ada fasal ba'id, kemudian ada fasal qarib, kemudian jinsun ada al atau ba'id, kemudian jinsun mutawasid, kemudian safir, qarib, kemudian naun terbagi menjadi idhofiyun dan hakikiyun, kemudian idhofi terbagi menjadi 3, ada alun, mutawasid, kemudian safir. Pembagian ini nanti akan kita bahas, kita jelaskan dalam sebuah contoh ya. Jadi fasal terbagi menjadi 2, jinsun terbagi menjadi 3, naun hierarkinya di bawah terbagi menjadi 2, kemudian ada idhofi dan hakiki. Idhofi terbagi lagi menjadi 3, ada alun, mutawasid, dan safil. Baik. Untuk apa namanya? Untuk menjelaskan tentang yang tadi, yang 3 tadi ya, fasal, naun dengan jinsun. Mungkin kita lihat dari contohnya dulu ya. Jadi di tahap pertama ada manusia, kemudian kedua di atasnya ada namanya hewan, kemudian 3 ada namanya jism nami, kemudian yang keempat itu jism, kemudian yang kelima al-jawhar atau substansi ya. Baik, jadi dari sini kita ingin tahu, jadi al-insan ini adalah naun ya, al-insan ini adalah naun, kemudian hayawan adalah jinsun. Di bawah daripada hayawan ini bukan hanya manusia saja ya, tapi hewan banyak ya, hewan banyak. Ini terbagi menjadi 2, bisa kita bagi menjadi 2, hayawan natik wa hayawanun ghairu natik ya. Hayawan natik adalah manusia, wa hayawan ghairu natik ya, kita ada kuda, kemudian ada namanya kuda gitu ya, ada kuda, ada kucing, ada lembu dan sebagainya. Betul juga insan juga, di bawahnya ada macam-macam lagi, ada manusia yang ada Adam, ada Muhammad, ada Ali dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, naun ini adalah manusia, adalah naun ya, kemudian hayawan ini adalah jinsun. Namun di posisi ini di antara hayawan dengan jism an-nami, hayawan menjadi naun dan jinsunnya adalah al-jismu. Kemudian al-jismu itu menjadi naun karena berada apabila dia dipadankan dengan jismun. Kemudian jismun dia juga menjadi naun apabila dipadankan dengan al-jawhar. Jadi tingkatan paling tinggi ya, tingkatan paling tinggi ya, konsepsi tadi. Jadi ciptaan ada namanya jauhar atau ciptaan ya. Ciptaan ini terbagi. Nah, ciptaan ini terbagi jinsun. Jadi ini yang paling tinggi hierarkinya. Nah, yang paling tinggi hierarkinya inilah yang dinamakan dengan ini tadi, jinsun al-ali atau al-ba'id ya, jinsun alin atau al-ba'id, yang dimana tidak ada lagi di atasnya daripada jenis itu, dia paling tinggi ya. Ciptaan yang diciptakan atau yang baru, sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini terbagi apa saja pembagiannya, macam-macamnya, ada macam-macamnya. Apa macam-macamnya? Ada ciptaan yang lahu jismun mujassam, ada juga yang ghairu mujassam. Nah, apa yang ghairu mujassam itu sesuatu yang mungkin yang kita katakan sebagai alam gaib ya, sesuatu yang alam gaib bagi kita itu ya, tidak memiliki material ya. Baik bagi kita, mohon maaf ya, bukan material, mereka memiliki material tapi bentuk jisimnya mungkin kita tidak mengetahui. Semisal ada yang pernah melihat bagaimana tubuhnya malaikat, kan enggak pernah ya. Tubuhnya malaikat itu bagaimana sih, tubuhnya setan itu bagaimana sih, bidadari itu bagaimana sih bentuknya, musakkal atau mujassam. Dan yang kedua ada ghairu mujassam. Dan tadi saya sebutkan tadi ya, yang sesuatu yang ghaibat tadi itu dalam kategori ghairu mujassam. Ciptaan Allah ada yang mujassam dan ada yang ghairu mujassam. Yang mujassam inilah yang sekarang nampak semua di hadapan kita, bintang, matahari, langit, bulan, pohon, manusia, segala macam. Ini namanya mujassam. Sedangkan yang ghairu mujassam
yang tidak kita tahu bentuknya bagaimana, apakah panjang, pendek, besar, hitam, kurus, putih, kuning, segala macam, kita tidak memiliki gambaran tentang itu namanya ghair mujassam. Ya, sehingga yang ketiga ini citaan, kemudian kita tadi memiliki macam mujassam dan ghair mujassam. Yang mujassam inilah mungkin kita macam-macam yang kita lihat sekarang ini, memiliki bentuk, memiliki jism atau badan, ya. Kita yakini al-jism itu ternyata badan, memiliki badan, ada badannya, ya. Bentuknya matahari bentuknya bulat gitu, pohon bentuknya ya seperti itu, benda bumi bentuknya kayak gitu, itu namanya mujassam. Sedangkan kita belum punya gambaran jismnya, sesuatu yang goibat. Tapi sesuatu yang goibat ini namanya jauhar, al-jauhar, ciptaan. Nah, jism yang mujassam ini terbagi lagi. Nah, ada jismu an-nami yang tumbuh, ada juga yang jismu al-mujarrad fi makanihi, ya, atau yang tidak tumbuh, atau ghairu an-nami, ya. Ada namanya badan atau tubuh yang tumbuh, ada juga tubuh yang tidak tumbuh. Apa contohnya? Batu, ya. Batu itu mau diapakan ya begitu terus bentuknya, gitu kan. Batu kecuali kalau misalnya dipukul baru dia menjadi kecil-kecil gitu. Tapi kita katakan dia adalah benda yang tidak akan tumbuh, ya. Kamu mau siram itu batu, ya disiram nggak bakalan menjadi banyak, nggak bakalan membesar, gitu. Sama seperti mungkin uang, ya, mau disiram dengan apapun nggak bakalan jadi pohon gitu ya, karena dia ada sesuatu yang tidak bakalan tumbuh. Nah, sesuatu yang tumbuh banyak. Nah, sesuatu yang tumbuh lagi ini masih banyak macamnya. Ada namanya hewan, ada namanya nabat, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ya. Jadi hewan itu juga tumbuh, kemudian pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan juga, ya namanya juga tumbuh, ya, tumbuh-tumbuhan ya tumbuh. Nah, hewan juga terbagi lagi di bawahnya, ya, diantaranya adalah ada namanya manusia. Sehingga untuk manusia ini berada di tataran paling bawah, ya, jadi namanya naun. Jadi ini namanya jinsun al-ali, ini juga jinsun, ini juga jinsun, ini juga jinsun. Dia posisinya sebagai jinsun kalau misalnya dipadankan dengan manusia. Hayawan adalah jenis daripada manusia. Sorry, manusia adalah jenis hewan, ya. Manusia adalah jenis daripada hewan. Dia adalah naun daripada hewan, dan hewan adalah jinsun, manusia adalah naun. Namun di posisi ini hewan, di posisi yang ini, ya, hewan memiliki posisi an-nau'u al-jinsu as-safil. Ini, ya, jinsun safil, jinsun korib. Maksudnya jinsun safil adalah jenis yang paling bawah, yang setelahnya itu sudah tidak ada lagi jenis. Maksudnya di bawahnya tidak ada lagi jinsun, tapi di bawahnya sudah langsung naun, ya. Kemudian ini jinsun al-asafil, kemudian jismun nami dan jism ini namanya al-jinsu al-mutawasit, ya. Ini dia jinsun mutawasit yang berada di tengah-tengah. Ini namanya jinsun alin atau jinsun ba'id, ya, jinsun ali atau jinsun ba'id. Sehingga manusia ke jauhar itu adalah jinsun ba'id, terlalu jauh sekali manusia dan ciptaan Allah. Jadi manusia yang lebih dekat adalah hayawan lebih dekat ke jismun nami lebih dekat kepada jisim baru kepada ciptaan atau jauhar. Kemudian mana naunnya? Nah, naun ini namanya naun hakiki. Ini naun hakiki karena dia berada di paling bawah. Sedangkan hayawan jismun nami, jismun ini namanya naun idofi, ya. Naun idofi. Naun idofi artinya, ya, dia bisa saja menjadi jinsun dan bisa saja menjadi naun. Ini naun idofi al-ali, ini mutawasid, ini adalah naun idofi al-qarib. Dalam artian posisinya
apabila dia berada dipadankan dengan jauhar, jisim ini adalah naun idghafiyun ali. Ya, hayawan jika diposisikan kepada jisim nami, jisim dan jauhar, dia adalah naun. Tapi naun idhofi asafir. Tapi dia bisa menjadi jenis ketika dipadankan dengan manusia. Itu namanya jinsun asafir. Jadi posisi hewan di sini dia adalah jinsun asafir, juga an-naun idhofi asafir. Sedangkan manusia itu an-naun hakiki. Baik, kemudian al-fasal ini juga terbagi menjadi dua, sorry. Ini al-fasal ya, bukan al-fasal saja. Al-fasal al-ba'id. Al-fasal al-ba'id dan al-fasal al-qarib, yang menjadi pembeda antara nau spesies yang lainnya yang berada di bawah jenis ba'id. Kemudian al-qarib yang menjadi pembeda antara spesies dengan spesies yang lainnya yang berada di bawah jenis. Perbedaannya adalah pertama itu fasal qarib berada persis di bawah jenis, kemudian fasal ba'id itu berada di bawah jinsun al-ba'id ya, jinsun al-ba'id. Contoh kalau misalnya fasal qarib itu untuk membedakan manusia antara ini, dia apabila dia berada di bawah jenis hewan ya, jenis hewan, maka fasal manusia ini kita sematkan di manusia adalah an-natik ya. Fasal yang kita letakkan di sini adalah al-insan huwa hayawanun an-natik ya. Kemudian kalau misalnya dia menjadi fasal ba'id ya, fasal ba'id, kalau fasal yang kita sematkan di insan itu kita pakai al-jismu ini ya, al-jismu ini dengan mengatakan bahwa al-insanu huwa al-jismu an-nami al-hassas ya. Dia adalah tubuh yang memiliki indera ya, penginderah al-hassas. Manusia menjadi pembeda antara spesies lainnya di bawah jenis jisim an-nami ya. Jadi ada jisim an-nami ini ya, jisim an-nami ya, antara al-insan dengan jisim an-nami. Al-jisim an-nami ini menjadi jinsun al-ba'id, jinsun al-ba'id karena ada perantaranya yaitu hewan. Bolehkah mengambil seperti ini? Boleh, tapi konsepsi tarif seperti ini akan menjadi rancu ya, menjadi rancu dan kurang, karena antara al-insan dengan al-jismu an-nami adalah perbandingannya adalah jismu an-nami ini jenis yang terlalu jauh, al-jinsu yang terlalu jauh. Seharusnya nggak pakai ini, kita pakai yang Amerika saja, yaitu hewan. Manusia diberikan kepada hewan dibandingkan manusia kepada badan yang tumbuh ya, badan yang tumbuh, karena badan yang tumbuh itu masih ada lagi pembagian di bawahnya yang lebih luas lagi cakupannya, di antaranya ya pohon juga badan yang tumbuh. Namun kita bisa memberikan takrif bahwasanya manusia itu adalah badan yang tumbuh dan memiliki indera atau memiliki perasa, namanya fasal al-ba'id. Baik, kemudian di pembahasan ketiga metode mantiki membuat pembagian tarif. Jadi tadi di pertama kita sebutkan macam-macam tarif itu ada haddun tamun, haddun nakis, rosam tamun dan rosam nakis. Jadi dimaksud dengan haddun tamun bagaimana konsepsi modelnya? Haddun tamun kalau dalam memberikan tarif itu kita menggunakan jinsun qarib plus fasal qarib. Jinsin yang kita pakai adalah jinsin qarib. Jadi jinsin qarib ini yang ini ya, jinsin qarib. Kemudian fasal yang kita pakai adalah fasal yang qarib juga, yang kesini ya, fasal qarib. Kemudian haddun nakis kalau misalnya kita pakai jinsun ba'id, nah, ini yang kita pakai jismu an-nami. Mau insan kita al-insan wa al-jismu an-nami. Jismu an-nami ini adalah jinsun ba'id. Nah,
dia ada perantaranya. Kemudian jinsun ba'id plus fasl, atau kita hanya memakai fasl sendiri, itu namanya haddun naqis. Tarifnya betul, sudah benar, tapi kurang sempurna. Ya, batasan yang diberikan, haddun itu batasan yang diberikan itu kurang sempurna, naqis. Sedangkan kalau kita memakai jinsun qorib dan fasl qorib, batasan kita sudah sempurna. Kemudian tarif dengan menggunakan gambaran yang sempurna adalah menggunakan jinsun qorib dengan aradun khos. Namun gambaran tadi menjadi tidak sempurna kalau kita menggunakan jinsun ba'id ditambah dengan khos, atau kita hanya memakai khos sendiri. Ya, ini fasal dan ini khos. Jadi kalau misalnya kita pakai fasal itu namanya haddun, berbeda diferensia. Kalau misalnya kita pakai aradun khosoh itu baru namanya rosam. Kalau misalnya kita pakai jinsun qorib dengan aradun khosoh namanya rosam tam, rasam gambaran yang tidak sempurna kalau kita memakai jinsun ba'id kemudian kita memakai al-khosoh. Nah, contohnya seperti ini ya. Al-insanu huwa hayawanun natik. Nah, ini adalah batasan yang sempurna. Ta'rif yang memiliki batasan sempurna. Al-insanu ini naun, kemudian hayawanun adalah jinsun ba'id, jinsun qorib daripada manusia, dan natik adalah fasul ba'id, qorib daripada manusia. Ya, hayawanun natik. Nah, bagaimana contoh daripada ta'rif yang memiliki batasan tidak sempurna ketika kita mengatakan al-insanu huwa jismun natik, atau al-insanu huwa al-insanu huwa natik saja. Ya, kita tidak pakai kata jismu, atau tidak kita pakai kata hayawan. Kita mengatakan apa itu manusia? Manusia adalah rasionalitas. Nah, ini betul, yang rasionalitas itu adalah manusia, yang berpikir rasional itu adalah manusia. Tapi harus memiliki batasan. Batasannya adalah hewan yang berpikir atau hewan yang memiliki sifat rasional. Nah, tarif yang seperti ini dinamakan sebagai haddun an-naqis karena dia memakai jinsun ba'id, ini jismun natik atau jismun hasas. Kayak tadi ya, jismun al-hasas, anami al-hasas. Nah, bahasa yang tam atau gambaran sempurna contohnya al-insanu huwa hayawanun dhahik. Hayawanun tadi adalah jinsun qorib, dhahik adalah aradun khosun. Ya, aradun khosun lil insan. Sesuatu yang melekat pada manusia dan dia khusus pada diri manusia, itu tertawa. Al-insan huwa jismun dhahik. Nah, jismun, dia pakai kata jismun ini jenis yang baik, atau kita katakan al-insan huwa dhahik. Dhahik itu fasal, menggunakan fasal saja. Ya, kita kembali lagi ya. Jadi jinsun qorib plus fasal qorib, ini jinsun qoribnya, ini fasal qoribnya, kemudian batasan tidak sempurnanya jinsun ba'id dengan fasal, ini jinsun ba'id dan ini fasalnya, atau di fasal wahdah. Nah, atau cuma kita mengatakan natik saja. Nah, ini gambaran sempurna hayawanun dhahik. Kemudian gambaran yang tidak sempurna kita mengatakan jismun dhahik, kemudian kita hanya mengatakan dhahik saja. Alisan huwa dhahik. Namanya manusia itu yang tertawa. Gambarannya benar tapi kurang sempurna. Baik, mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita pada kali ini, pembahasan tentang kuliah al-khamsah, pembagian-pembagiannya dan macam-macamnya, dan model-model mantik tarif yang 4 ini, bagaimana modelnya, bagaimana cara membentuknya, tentang haddun tamun, haddun naqis, rosam tam dan rosam naqis. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan yang kurang jelas, mungkin teman-teman bisa bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di Classroom pastinya ya. Kita fokuskan pembelajaran kita melalui Classroom, maka diskusi pun sebisanya juga ketika di Classroom. Silakan memberikan pertanyaan atau mungkin menulis, baik menulis atau dengan pesan suara juga bisa kayaknya, pesan suara. Dan setelah ini kami harapkan kepada teman-teman untuk mengerjakan tugas pada rekan ini. Kemudian insya Allah pada pekan depan akan kita adakan meet ya, ini sudah pertemuan ke-7
Insya Allah pekan depan kita sudah masuk ke pertemuan ke-8. Kami berharap kepada teman-teman untuk mereview ulang pembahasan-pembahasan kita dari pertemuan kedua, ketiga sampai pertemuan hari ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan mengadakan ujian semester, bagaimana bentuknya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan minggu depan insya Allah. Ada wa syukran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiran aqulu lakum ikhwana riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.